Nomor 2, yaitu pseudocode dari program tersebut. Kita lihat pada line pertama dan kedua, terdapat global constant untuk menampung minimal jam kerja dan juga bonus overtime untuk digunakan pada modul di bawah. Modul yang akan digunakan yaitu modul main pada baris ketiga, modul get hours work pada baris ke-14, modul get pay rate pada baris ke-18, modul calc pay with OT pada baris ke-22, dan modul calc regular pay pada baris ke-28. Pada modul main di baris keempat, kita mendeklar 3 variabel real untuk menyimpan data hours work, pay rate, dan gross pay. Mengapa menggunakan real? Karena real sama saja seperti float yang dapat menyimpan nilai desimal, sehingga jika user menginput nilai desimal, maka tidak akan terjadi kesalahan output. Setelah itu, pada baris kelima terdapat perintah call get hours worked, yang dimana perintah ini akan memanggil sebuah modul yang bertujuan untuk menerima input hours worked dari user. Modul ini terdapat pada line ke-14 yang diikuti oleh parameter real ref hours. Apa itu ref? Ref merupakan singkatan dari reference atau pass by reference, yang dimana parameter tersebut akan memanggil variabel dari modul lain dan dapat mengubah value-nya. Selanjutnya pada line ke-6 yaitu call get pay rate dengan parameter pay rate. Fungsi modul ini sama seperti modul sebelumnya, yaitu menerima input. Kemudian setelah mendapat kedua input dari user, maka kita lanjut ke line 7 yang merupakan sebuah kondisi yang dimana jika hours work lebih besar dari minimum hours work, maka akan dipanggil modul calc pay with OT dengan parameter hours work, pay rate, dan gross pay. Modul ini berfungsi untuk menghitung gross pay pegawai yang bekerja lebih dari 40 jam. Modul tersebut terdapat pada line 22 yang diikuti dengan parameter real hours, real rate, dan real ref gross. Apa perbedaannya yang memakai ref dengan yang tidak? Yang memakai ref berarti variabelnya dapat diubah, sedangkan yang tidak berarti variabelnya sekedar dipanggil saja dan tidak dapat diubah atau pass by value. Di dalam modul ini, kita menghitung overtime hours pegawai dengan mengurangi jam kerja pegawai dan minimal jam kerjanya. Kemudian dikalikan dengan pay rate dan juga bonusnya yang sebesar 1,5. Hasilnya semua akan dimasukkan ke dalam variabel overtime pay. Sehingga gross pay-nya tinggal mengalihkan minimum jam kerja dengan pay rate ditambah overtime pay dari pegawai. Jika jam kerjanya kurang dari 40 jam, maka akan masuk ke line 10, yaitu call calc regular pay, yang dimana gross pay-nya dapat diperoleh dengan cara mengalihkan jam kerja dan upah per jam pegawai. Setelah dapat nilai gross pay-nya, maka kita akan print value-nya pada line 12. Sekarang mari kita lihat contoh di samping ini. Yang pertama diminta yaitu the number of hours work. Kemudian kita input 40. Kita enter. Kemudian diminta lagi the hourly pay rate. Kita input 20 dan enter lagi. Kemudian akan keluar outputnya yaitu the gross pay is $800 atau $800. Kemudian kita lihat contoh lainnya lagi. Enter the number of hours work. Kita input 50, kemudian enter. Hourly pay rate-nya kita input 20, kemudian enter lagi. Nah, ini kondisinya jika jam kerjanya di atas 40 jam. Hasilnya kita dapatkan $1.100.